Nona Nan. Aku nggak mau nikah. Bahkan kalau aku mati, aku nggak mau nikah sama pria itu. Nona Nan, ini mahkota Phoenix dari keluarga Feng. Tuan Nan bilang jangan tunda waktu baik. Nikah sama orang koma itu? Mending aku mati saja. Tuan, Nyonya, gawat. Nona sedang berulah. Dia bahkan bilang mending mati daripada nikah sama orang koma. Omong kosong. Pernikahannya dengan Feng Chen-xiao sudah diatur sejak kecil. Sekarang dibatalkan. Sama saja keluarga Nan tidak bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa bertahan di Jinghai nanti? Suamiku, keluarga Feng cuma petani desa. Mana pantas untuk anak kita? Menurutku, lebih baik biarkan Nan Yuning nikah menggantikan Zero. Ini memang rencana yang bagus. Tapi kalau ketahuan, Hal ini pasti tidak akan ketahuan. Ibunya dulu berselingkuh, membuatmu kehilangan muka. Kepala keluarga waktu itu baik hati dan menampung mereka ibu dan anak untuk bekerja sebagai pelayan di keluarga Nan sebagai balas budi. Bukankah itu wajar saja? kalau begitu lakukan seperti katamu. Yuning. Nyonya, Anda mencari aku? Yuning, kulihat kamu sudah tidak muda lagi. Aku sudah menemukan jodoh yang baik untukmu. Zero tidak mau menikah jauh-jauh. Jadi, kamu nikah ke keluarga Feng menggantikannya. Nikah pengganti? Nyonya, mata ibuku sudah rabun. Aku cuma ingin tinggal di keluarga Nan untuk merawat ibuku. Kamu sudah numpang hidup di keluarga Nan selama bertahun-tahun, masih mau tinggal di sini dan bergantung pada kami selamanya. Hari ini, mau tidak mau kamu harus nikah. Ayah, Tuan, hal besar seperti nikah pengganti. Bagaimana kalau ketahuan? Hal ini sampai mati kau harus rahasiakan. Pikirkan ibumu yang buta, bawa dia pergi. Yuning, Ibu, Yuning, kamu mau pergi kemana? Ibu, aku mau menikah. Jaga diri baik-baik. Cepat pergi. Jangan sampai tertunda waktu baiknya. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini, namamu adalah Nanjiro. Kalau kamu berani bicara tentang penggantian pernikahan ini, ibumu akan menunggu ajal. Pergi. Yuning. Yuning. Nyonya muda, aku pengurus keluarga Fang. Nyonya yang menyuruh aku menjemput Anda. Bukankah keluarga Feng ini petani desa? Kenapa bisa ada pengurus rumah? Suamiku di mana? Silakan masuk. Nyonya muda, silakan. Jadi, kamu suamiku, Feng Chen-xiao. Sekarang aku tahu kenapa Nanjiro lebih baik mati daripada menikah. Kupikir karena dia meremehkan petani desa, ternyata dia tidak mau jadi janda. Orang koma bagus juga, tidak perlu menjalankan kewajiban suami istri, terhindar dari sakitnya melahirkan, dan tidak perlu berakting denganmu. Jadi kamu Zero. Gadis dari keluarga Nan di kota ya? Halo, Bibi. Karena sudah menikah ke sini, panggil saja Ibu. Ibu. Ya, Zero, maaf sudah merepotkanmu. Sejak kecelakaan 2 tahun lalu, Chen Xiao terbaring di sini. Tidak sadarkan diri sampai sekarang. Ibu, jangan sedih. Orang baik pasti dapat berkah. Mungkin suatu hari dia akan sembuh. Kata dokter, peluangnya untuk sadar sangat kecil. Tergantung takdirnya. Jangan khawatir, selama aku masih ada, pasti tidak akan membuatmu menderita. Aku sudah siapkan beberapa hadiah untukmu. Sarang burung ini baru dikirim lewat udara dari luar negeri.
Mulai sekarang, suruh dapur rebus 2 porsi setiap hari untuk kecantikan dan perawatan kulit. Sarang burung gua kualitas terbaik, ini kualitas tertinggi dari sarang burung. Harganya lebih dari 10.000 per gram. Ibu, sebenarnya keluarga kita ini kerja apa sampai sekaya ini? Keluarga kami selama 3 generasi berkecukupan dari desa. Cuma Chen Xiao ini tidak bisa diam. Selalu ingin berusaha sendiri. Aku juga tidak yakin dia sedang apa. Sekarang bertani bisa sangat menguntungkan. Baiklah, kemarilah, aku juga sudah siapkan hadiah pertemuan untukmu. Giok hijau kekaisaran ini adalah spesialisasi keluarga kami. Ukuran giok hijau kekaisaran ini, harganya di pasaran minimal mulai 50 juta. Kamu tidak suka giok. Aku kurang pertimbangkan dengan baik. Kalian para gadis pasti lebih suka hadiah yang berkilau, seperti berlian dan emas. Nanti aku akan siapkan untukmu. Ibu, aku... Chen Xiao sekarang sudah jadi orang koma. Aku tahu kamu pasti merasa menderita. Aku pasti tidak boleh menyia-nyiakanmu lagi. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Chen Xiao. Aku tidak akan mengganggumu. Keluarga Feng ini, jangan-jangan mereka taipan tersembunyi? Suamiku berbaring saja di sana dengan tenang sebagai orang koma. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan menyekat tubuhmu, bukan mau mengambil untung darimu. Suamiku ini sudah terbaring selama 2 tahun, tapi masih punya otot perut. Lihat garis V ini. Dan bisepnya terjaga dengan baik. Sebenarnya punya suami yang koma juga bagus. Kalau dia terbaring selamanya, tenang dan lembut. Dan keluarga Feng adalah keluarga kaya. Mungkin saat kamu sudah tiada, aku bisa mewarisi hartamu. Aku akan menyekat tubuhmu sekarang, bukan mau mengambil untung darimu. Nyonya muda, tugas-tugas para pelayan ini jangan dilakukan Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena aku menikah dengan Chen Xiao, ini adalah hal yang seharusnya dilakukan seorang istri. Itu kewajibanku. Kalau tuan muda tahu Anda begitu lembut dan perhatian, dia pasti senang. Oh iya, Nyonya muda, Nyonya memberimu produk perawatan kulit. Cuaca di pedesaan panas, khawatir Anda tidak terbiasa. Merek La Mer? Nyonya tidak tahu merek apa yang Anda sukai. Dia dengar bahwa orang kota suka yang seperti ini. Ibu sangat perhatian. Asalkan Anda suka. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Baik. Suamiku, aku akan merawat kulitmu. Suamiku, kita sepakat. Kamu berbaring di sana. Dan aku akan merawatmu. Selamat malam, suamiku. Sampai jumpa besok. Nyonya, jaga kesehatan. Biarkan aku yang kerjakan. Cuma mencabut rumput dan menyiram bunga. Tubuhku tidak segampang itu sakit. Zero sudah bangun? Sudah, setelah sarapan dia membaca. Nyonya muda suka membaca. Tadi malam Nyonya muda sendiri yang mengelap badan tuan muda. Dia anak yang berbudi. Aku tidak salah menilainya. Keluarga Feng sebagai yang terkaya di Jinghai sudah punya penerus yang layak. Menurutku mulai sekarang, keluarga kita sebaiknya dikelola oleh Zero. Baik. Yuning sudah menikah 3 hari. Keluarga Feng belum bergerak. Jangan-jangan ada masalah. Dia mana berani? Dia cuma pelayan rendahan. Kalau dia berani membongkar pernikahan pengganti ini, ibunya yang cacat tinggal menunggu mati.
Apa? Proyek Teluk Mutiara lelang 3 hari lagi? Lelang Teluk Mutiara. Bukankah itu proyek grup Feng? Pak Feng sebagai orang terkaya termuda di Jinghai jarang muncul 2 tahun terakhir. Aku penasaran apakah dia akan hadir di konferensi lelang ini. Hahaha, bagus. Kalau kita bisa kerjasama dengan grup Feng, kebangkitan keluarga Nan sudah di depan mata. Tapi soal lahan Teluk Mutiara, semua keluarga di Jinghai ingin dapat bagian. Keluarga Nan dibandingkan dengan keluarga-keluarga papan atas lainnya terlalu tidak berarti. Suamiku, aku dengar dari Buwang, Pak Feng belakangan ini sedang berlibur di Desa Longin. Desa Longin, desa tempat Yuning menikah. Ziru, telepon dan tanyakan. Ini kesempatan terbaikmu. Baik. Menantuku, Ibu, apakah makannya sesuai selera? sup ayamnya enak. Kalian mau pergi bekerja? Aku ikut. Jangan. Dia mau ini ke keluarga kami untuk menikmati hidup. Mana mungkin kami suruh kerja kasar? Aku mau melihat sayuran rumah kaca baru itu. Kamu di rumah saja nonton TV. Desa kami tidak ada yang seru. Maaf sudah membuatmu menderita. Tidak sama sekali. Kalau begitu, biar aku cuci baju. Tidak perlu kamu yang cuci baju. Kamu menikah ke keluarga kami bukan untuk jadi pembantu. Di rumah makan enak dan minum enak saja. Aku pergi dulu. Ibu, Ibu, Nona besar Nan, ada apa? Nan Yuning, kamu nikah sama suami miskin itu? Gimana kabarnya? Kamu tidak makan kulit pohon setiap hari? Bangun pagi buat kasih makan babi, cuci dan masak, sama rawat suami yang koma itu, kan? Aku kasihan banget sama kamu. Kalau tidak ada urusan, aku tutup telepon ya. Jangan sering-sering nelpon. Nan Yuning, kamu pasti sudah kenal sama Desa Longyin sekarang. Bantuin aku cari tahu Pak Feng liburan di mana. Maaf, aku sibuk rawat suami setiap hari, jadi tidak ada waktu. Nan Yuning, kerja sama dengan orang terkaya berhubungan sama masa depan keluarga Nan. Kamu setengah anggota keluarga Nan. Kalau gara-gara kamu, kesempatan ini lewat, kamu sanggup tanggung. Tanggung jawabnya? Nona besar, aku menikah untuk kalian. Sebagai gantinya, kalian harus jaga ibuku. Bukan buat bertindak semaunya, kayak mengendalikan boneka. Oh iya, jangan menelepon kalau tidak perlu. Nan Yuning, jaga ucapanmu. Hei, Nan Yuning, hei. Menyebalkan, dia berani tutup teleponku. Kalau kita kerjasama dengan orang terkaya, keluarga Nan di Jinghai bakal punya tempat. Ayah, tahu putra sulung keluarga Ki? Dia akan perkenalkan aku ke orang terkaya. Zero, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Suamiku, kamu diam saja. Aku bakal jaga kamu dengan baik. Kita sudah sepakat, jadilah suami yang lembut selamanya. Ibu, aku bantu ibu. Zero. Cuaca panas, kamu pulang istirahat saja. Ibu, soalnya aku sudah nikah di sini. Harus ikut adat setempat. Pekerjaan rumah sederhana kayak gini, bisa pelan-pelan aku pelajari. Bukannya kita mau mencabut rumput, lahan mana yang punya kita? Ini, Nyonya muda, ladang yang terlihat, sama tambang di belakang, sejauh mata memandang, semua punya kita. Semua itu punya kita. ini pintu masuk desa, gunung belakang kita. Dan berapa sabian. Sama ladang luas di sana. Anak-anak perempuan pasti suka istana impian. Nanti ibu akan pilih tempat yang bagus buat bangun istana. Bagaimana? Ini, ibu yang kita punya sekarang sudah bagus. Rumah bergaya barat kecil kita terlalu biasa. Ibu khusus mengundang seorang master design dari luar negeri untuk mendesain untukmu. Ibu dengar kamu suka dekorasi interior. Kalau nanti ada pendapat, langsung bilang ke masternya. Nyonya begitu baik padaku. Kalau dia tahu aku penipu, dia pasti akan sangat sedih. Ibu,
Jangan repot-repot. Jangan bilang begitu. Kamu menikah sama Chen Xiao, itu adalah berkah keluarga Feng. Oh iya, ibu punya hadiah untukmu. Ada 1 miliar di kartu ini. Nanti ibu akan telepon sekretaris Wang untuk mengantarmu ke kota untuk belanja. 1 miliar? Ibu, latar belakang keluarga kita sebenarnya apa? Anggota kaya di Jinghai. Yang terkaya? Ya. Sejak Chen Xiao mengalami insiden ini, ibu membawanya dan pindah ke pedesaan. Nyonya, Anda memanggilku? Bapak Wang, jenius di pasar saham yang terkenal, sekretaris utama orang terkaya di Jinghai. Sekretaris Wang. Ini Zero. Hari ini kamu mengantarnya ke kota untuk belanja. Baik, Nyonya. Nyonya muda, ayo kita pergi. Ibu, ini aku... Beli apa saja yang kamu mau. Keluarga Feng kami tidak kekurangan uang. Pergilah. Belanja lebih sulit daripada memangkas kebun dan lebih melelahkan. Suamiku di mana? Xiao Hua, suamiku di mana? Nyonya muda, aku juga tidak tahu. Kamu lihat suamiku? Ambil ini. Dan ini. Lalu buang saja. Barang-barang ini sial kalau disimpan di rumah. Apa Feng Chen Xiao benar-benar sudah meninggal? Zero, ibu sedang mencarimu. Ibu, tidak perlu mengatakannya. Aku sudah tahu. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Semuanya tergantung takdir. Chen Xiao bertahan dengan nutrisi. Itu adalah siksaan baginya. Sekarang dia sudah meninggal. Mungkin itu kelegaan. Istriku, kamu cari aku. Kamu sudah sadar. Istriku, kamu sudah merawatku dengan sangat baik. Kalau aku tidak bangun, bukankah aku akan mengecewakan perawatanmu yang dekat selama ini? Aku... Kenapa? Aku sudah sadar, tapi kamu sepertinya tidak senang. Tidak, aku sangat senang kamu sadar. Benarkah? Kenapa bisa ceroboh begitu? Kalau kamu terluka, aku akan merasa bersalah. Untuk hal kecil seperti minum air, mana bisa aku biarkan kamu melakukannya sendiri? Kenapa kelihatannya tidak terlalu senang? Kamu salah paham. Aku cuma terlalu senang. Apa karena aku sudah sadar? Aku tidak bisa lagi jadi suami yang lembut untukmu. Astaga, Feng Chen Xiao ternyata bisa dengar. Kalau begitu, pasti dia tahu kalau aku diam-diam menciumnya beberapa hari ini. Kenapa bisa ceroboh begitu? Aku akan lakukan sendiri. Melihat kalian rukun seperti ini, aku jadi lega. Nak, Zero baru saja menikah masuk keluarga Feng, dan kamu langsung sadar. Dia benar-benar bintang keberuntunganmu. Apakah dia bintang keberuntungan atau bukan, belum tentu. Punya istri seperti ini, kamu harusnya senang dalam hati. Pelayan, beritahu dapur untuk menyiapkan yang baru datang, salmon dan makanan laut. Malam ini aku akan rayakan dengan meriah. Zero, jangan cuma makan sushi. Salmon ini sangat segar. Baik. Buka mulut. Chen Xiao, kamu harus lebih baik padanya. Sejak dia menikah masuk keluarga Feng, dia merawatmu dengan baik. Kamu harus tahu berterima kasih. Merawat dengan baik? Aku rasa dia malah ingin aku cepat mati. Omong kosong. Zero ini baik hati. Mana mungkin dia mengharapkanmu cepat mati. Aku dengar dia memandikanmu setiap hari. Aku rasa tambang emas di gunung belakang itu bagus, jadi pindahkan beberapa atas nama Zero. Lalu puluhan ribu yak di seberang sana, biarkan Zero belajar mengelolanya juga. Ibu, dia perempuan kota yang manja. Melakukan hal-hal ini mungkin kurang cocok. Ibu, suamiku benar.
Aku sama sekali tidak paham tentang pertambangan dan peternakan. Aku kurang pertimbangkan. Kalau begitu, sederhana saja. Mulai sekarang, kekuasaan keuangan keluarga kita akan diserahkan kepada Zero. Dengan begini, dia tidak perlu mengurus bisnis dan bisa bantu urus uang. Ibu, aku payah banget mengatur uang. Aku sudah kenyang. Kalian makan saja pelan-pelan. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Chen Xiao, dia perempuan yang menikah dari kota, jangan sakiti dia. Sakiti dia? Kupikir dia malah ingin aku cepat mati, supaya bisa mewarisi harta keluarga Fong. Jangan ngomong sembarangan lagi. Aku paling jeli menilai orang. Aku rasa Zero bukan orang seperti itu. Kita lihat saja nanti. Gambar apa ini? Ini meninggalkan konsep desain tradisional dan cukup inovatif. Kamu yang mendesain ini sendiri? Kembalikan padaku. Kamu benar-benar sudah paham betul dengan keluarga Feng. Kamu tahu keluarga Fong sedang mencari desainer dan berencana memulai dari sini. Desain interior adalah impianku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kembalikan, kembalikan. Impianmu cuma ingin menikah masuk ke keluarga kaya? Karena kamu begitu ingin menggoda aku, maka aku akan kabulkan keinginanmu. Aku sudah lihat banyak wanita sepertimu yang berencana menikah masuk hanya demi kekayaan keluarga Feng. Sebelum aku menikah masuk, aku sama sekali tidak tahu kamu itu orang terkaya. Sekarang kamu sudah tahu dan berencana mengandalku seumur hidup? Benar, wanita yang berharap dipanggil Nyonya Fong banyak sekali. Sekarang kamu pasti merasa bangga ya? Apa kamu kebanyakan baca novel CEO galak? Aku tidak tertarik seberapa kaya kamu itu. Kamu mau apa? Ibuku memantau setiap gerak-gerikku. Dia cukup imut. Apa aku benar-benar salah paham tentangnya? Nyonya Muda, paket Anda. Baik. Ya, perusahaan bintang mau kolaborasi denganku. Ibu, aku ada kabar baik untukmu. Karya desainku akan dikontrak oleh perusahaan bintang. Dia cukup berbakat dalam desain. Draft desainnya bisa diterima oleh grup bintang. Kenapa Nan Yuning? Pak Wang, periksa seseorang bernama Nan Yuning. Pak Gawat, Bicaralah. istri Anda saat ini bukan bernama Nan Zero. Nama aslinya adalah Nan Yuning. Dia seorang penipu. Nan Yuning, berani-beraninya kamu menipuku. Acara bahagia apa yang kamu alami? Ibu, desain yang kubuat diperhatikan oleh perusahaan besar. Bonusnya cukup besar. Gak disangka kamu adalah desainer hebat. Zero, mungkin kamu tidak tahu kalau perusahaan desain keluarga Feng kami masuk 3 besar global. Kalau kamu suka, aku akan atur agar kamu menjadi kepala desainer. Ini... Oh ya, dulu aku bilang mau bangun villa buat kamu. Ada beberapa lokasi yang bagus. Aku ajak kamu lihat. Ya. Ikut aku. Nan Yuning, Kamu sudah tahu? kakak beradik yang saling menggantikan dalam pernikahan memang cerita yang bagus. Tapi, kamu lebih berani daripada adikmu sampai mau menikah denganku, orang koma. Maaf, biar aku jelaskan. Aku juga dipaksa oleh keluarga Nan. Jangan pura-pura kasihan. Kamu sengaja merencanakan pernikahan ini hanya demi harta keluarga Feng. Bukan begitu, mereka mengancamku. Aku tidak punya pilihan. Dalam hal ini, aku juga korban. Mulut manis, kamu pikir aku akan percaya wanita sepertimu? Pokoknya, apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Menggantikan menikah adalah kesalahanku. Kalau kamu mau bercerai, aku tidak menentangnya. Tidak, aku tidak setuju.
Kenapa mesti bercerai tanpa alasan? Katakan padaku. Nan Yuning, kamu yang cerita sendiri atau aku yang ceritakan? Nan Yuning? Kamu bukan bernama Zero? Ibu? Maaf, selama ini aku menipu ibu. Maksudmu kamu menggantikan putri keluarga Nan untuk menikah ke keluarga Feng kami? Nyonya Feng, maafkan aku. Menggantikan pernikahan adalah kesalahanku. Aku akan bercerai dengan Pak Fong. Selama ini, ibu memberikanku kartu dan barang mewah, akan kukembalikan dalam kondisi sempurna. Aku sangat menyesal. Aku sudah merepotkan kalian selama ini. Aku akan pergi sekarang. Kalian tidak boleh bercerai. Ibu, dia menggantikan Nan Zero untuk menikah ke keluarga Feng, dan sejak awal sudah punya niat buruk. Dia cuma penipu. Terus kenapa kalau dia penipu? Selama dia menikah ke keluarga Fong, perawatannya padamu jelas terlihat oleh semua orang. Yuning itu gadis yang baik. Lagi pula, karena mereka menyuruhnya menggantikan pernikahan, jelas mereka tidak mau anak kandungnya yang berharga menikah denganmu. Kau orang koma. Tapi Yuning bersedia menikah ke sini. Kamu harus menghargainya. Nyonya, aku... Yuning, tenang saja. Selama aku masih ada, tidak ada yang berani mengusirmu dari rumah ini. Siapapun yang menikah denganmu adalah istrimu. Yuning sudah rajin merawatmu selama ini. Jangan kecewakan dia. Ibu, dia itu pembohong ulung. Dia menikah masuk keluarga Feng hanya demi harta keluarga kita. Ibu sudah tua, tapi tidak bodoh. Selama 2 tahun kamu terbaring sakit, dokter di mana-mana tidak bisa berbuat apa-apa. Yuning baru menikah, dan kamu langsung siuman. Dia adalah bintang keberuntunganmu. Kalian berdua pasangan yang serasi. Bintang keberuntungan itu berharap aku terbaring sakit seumur hidup, supaya bisa mewarisi harta keluarga? Tidak. Pernikahan ini harus cerai. Baik. Kalau kamu berani menceraikannya, saham keluarga Feng akan ibu serahkan semua kepada Yuning. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Nak, jangan khawatir. Ibu sudah janji padamu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Baiklah, kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Jangan hiraukan dia, anak itu sudah terlalu dimanja. Dia ditipu untuk datang ke sini. Dia masih menyimpan dendam. Biarkan dia jalan-jalan dulu. Kamu tinggal di rumah saja dengan tenang. Ibu masih mengakui kamu sebagai menantu. Ibu, terima kasih. Anak bodoh, ibu tahu kamu tidak mau menikah sebagai pengganti. Tidak mudah bagi seorang gadis. Kedepannya ibu akan mendukungmu. Sudah 3 hari Tuan Muda sudah pulang. Dia sudah menetap di lahan pertanian. Katanya selama Nyonya Muda tidak pergi, dia tidak akan pulang. Sepanjang hari dia cuma main-main dengan sayuran luar angkasa itu. Istrinya saja tidak dipedulikan. Tidak tahu kapan aku bisa menggendong cucu. Yuning. Yuning. Yuning, ibu ajak kamu ke tempat yang bagus. Bagus kan? Di sini, di sana, semua adalah investasi awal Chen Chao. Sekarang harga pasarnya sudah naik lebih dari 10 kali lipat. Aneh ya, visi investasi anakku sangat tepat. Tapi penilaiannya terhadap orang sangat buruk. Anak yang baik. Kamu sungguh pasangan yang serasi dengan Chen Chao. Ibu, jangan salahkan dia. Siapapun tidak akan bisa menerima hal seperti ini. Sudahlah, aku tipu dulu Chen Chao untuk datang. Kamu jalan-jalan dulu di sini. Ibu akan menelepon dulu. Nyonya Muda, bunga kosmos suka tanah yang subur dan lembab. Saat menanam, bisa ditambahkan sedikit pupuk organik. Boleh aku coba? Tentu saja. Ingat, jangan lepas sarung tanganmu, supaya tanganmu tidak terluka. Baik. Aku akan segera ke sana. Nyonya Muda, aku harus menyiangi kebun lain. Aku permisi dulu. Silakan, jangan khawatirkan aku. Paki, ini yang kau sebutkan lahan pertanian itu? Betul, ini lahan pertanian terbesar di Jinghai, khusus pertanian kelas atas. Setiap jengkal tanahnya berharga. Ini kosmos warna merah muda. 1 batang harganya lebih dari 1.000. Orang yang aku rekomendasikan pasti luar biasa. Dan ini namanya kemampuan. Nan Yuning, kamu tidak di desa merawat suamimu yang koma? Kamu datang ke lahan kelas atas ini buat apa? Nan Zero? Wah, baru beberapa hari, sudah jadi seperti orang desa begitu.
Lihat pakaianmu. Sangat lusuh dan menyedihkan. Zero, siapa Nona ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Nona apanya? Dia namanya Nan Yuning. Cuma salah satu pelayan rendahan keluarga Nan kami. Oh, yang menikah menggantikanmu ke orang koma itu memang lumayan cantik. Sayang sekali. Tolong hormati diri. Hormat? Kamu pikir menikahi petani dan punya sedikit tanah bisa mengubah sampah jadi harta? Bisa membuatmu jadi seorang nona? Berani-beraninya kamu menantangku seperti ini? Kamu tahu siapa dia? Aku tidak tertarik siapa dia. Nona besar Nan, silakan pergi sekarang. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada kami? Aku beritahu kamu, dia dari keluarga papan atas di Jinghai, penerus keluarga Qi, dan bank investasi terbesar milik keluarganya. Suamiku adalah orang terkaya di Jinghai. Sekarang kamu takut? Kalau tahu diri, berlututlah sekarang dan sujud pada kami berdua. Aku mungkin bisa membujuk Pak Qi untuk memaafkanmu. Zero benar. Aku sarankan kalian cepat pergi. Kalau takut, minta maaf sekarang. Dilihat dari penampilanmu, pasti kamu kerja di sini, kan? Kepala lahan ini, Pak Long, adalah teman baik ayahku. Percaya tidak, dengan satu telepon aku bisa membuatmu keluar dari sini? Pak Long itu siapa? Kamu bahkan nggak tahu siapa Pak Long? Pak Long adalah tangan kanan paling dipercaya dari Pak Feng, orang terkaya di Jinghai. Dengan Pak Long yang memperkenalkan, keluarga Nan kami mungkin segera bekerja sama dengan orang terkaya dan naik jadi keluarga kelas atas. Tapi kamu cuma bisa terjebak di tempat sialan ini seumur hidup, merawat suami yang tak berguna itu. Yuning, ada apa ini? Siapa mereka berdua? Ibu, mereka... Dari mana datangnya nenek tua ini? Ibu, dia Nona besar Nan. Jadi dia Nanjiro, sombong dan suka menguasai. Untung anakku tidak menikahinya. Ini menantuku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Menantu? Jadi kamu nyonya dari keluarga Feng? Hei kamu gadis muda, kenapa orang kota sopan santunnya buruk sekali? Sopan santun? Itu sikap yang cuman untuk orang kaya. Orang kaya kamu nggak pantas dapat. Kamu? Siapa yang kamu bilang miskin? Aku sebenarnya sangat kaya. Ibu, sudahlah. Kita tak perlu turun ke level mereka. Ayo kita petik stroberi. Berhenti. Ini lahan pertanian terbesar di Jinghai. Satu buah stroberi harganya lebih dari pengeluaran sehari seluruh keluargamu. Kalian sanggup beli? Cuma stroberi. Nggak cuma akan aku akan buat selai, peras jadi jus, aku akan makan sesukaku. Anakku orang terkaya. Anakku orang terkaya. Orang terkaya? Pak Qi, nenek tua ini sudah gila? Orang terkaya? Petani kotor, bau, mencangkul tanah di bawah terik matahari, kalian bahkan gak layak bersihkan sepatuku. Mimpi jadi orang terkaya? Sadarlah. Setidaknya petani dapat uang bersih. Tidak seperti parasit di keluarganya, tak memberi kontribusi apapun ke masyarakat. Ibu, ayo pergi. Tak perlu berdebat dengannya. Kalian gak boleh pergi kalau belum minta maaf. Sepatuku. Orang kampung kasar. Ini sepatu berkelas, dirusak oleh kalian berdua orang kampung. Nenek tua bodoh, cepat bersihkan sepatuku. Kamu mau aku bersihkan sepatumu? Itu keterlaluan. Bodoh, ini sepatu berkelas. Seluruh keluargamu nggak bisa bayar meski jual darah. Kalau hari ini kamu nggak bersihkan sepatuku, aku nggak akan membiarkanmu pergi. Ibu, hati-hati. Aku baik-baik saja. Ibu, berhati-hatilah. Aku tidak apa-apa. Beraninya kau memukulku? Kamu sudah menghina aku, masih menyerang orang tua. Kamu tidak punya rasa hormat sama sekali. Aku sarankan kamu pergi sekarang, kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu mengancamku? Untuk apa kamu berdiri di sana? Tidak lihat dua orang kampung ini menggangguku? Cepat bantu. Berani menyerang orangku di depanku, cari mati. Tangan inilah yang mukul Zero, kan? Tangan yang cantik. Sayangnya sebentar lagi tidak akan berguna. Lepaskan menantuku! Lepaskan! Lepaskan menantuku! Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nak, cepat ke sini. Ada yang mengganggu istrimu. Siapa kau? Ini anakku. Anakmu? Bukankah Nan Yuning menikah dengan suami yang tak berguna?
Apa yang terjadi di sini? Kenapa pria ini terlihat sangat familiar? Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar suamimu? Sekarang aku mengerti. Kamu berbohong. Semua orang tahu kau menikahi pria yang tidak berguna yang sudah terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Bagaimana dia tiba-tiba bisa bersemangat dan muncul di sini? Mungkin kamu sedang berusaha menyelamatkan harga dirimu dengan membawa pria asal-asalan untuk berpura-pura sebagai suamimu? Imajinasimu terlalu liar. Harusnya kamu bilang dari ini. Dengan banggungnya kamu bilang dari tadi. Melihat betapa cantiknya dirimu, aku dengan senang hati akan membantu. Pria asal-asalan? Kamu sedang membicarakanku? Siapa lagi? Semua orang tahu dia menikahi pria yang setengah mati. Setengah mati? Anakku baik-baik saja. Katanya dia terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Biaya pengobatan menghabiskan seluruh tabungan mereka. Bisa bertahan hidup saja sudah keajaiban. Peluang pasien koma untuk bangun sangat tipis. Pria cacat ini buru-buru menikah mungkin karena umurnya tidak akan lama lagi. Itu pernikahan untuk keberuntungan. Menyedihkan sekali. Menikahi pria setengah mati. Tapi pria ganteng ini sebenarnya cukup tampan. Menyewanya untuk meneruskan warisan keluargamu yang sudah mati pasti menghabiskan banyak uang, kan? Ya ampun, ini sangat menyebalkan. Bagaimana bisa mereka sebodoh ini? Mereka bahkan belum pernah melihat penerus keluarga Feng. Kalian benar-benar tidak tahu siapa dia? Cuma cowok ganteng kampungan. Buat apa aku kenal dia? Nan Yuning. Jangan lupa, di rumah, dulu kamu merendahkan diri sampai segitu hina. Kamu sama ibumu itu sama-sama rendahan. Kalau ayahku nggak kasihan sama kamu, menerima kamu dan ibumu, kalian sudah lama mati di jalanan. Rendahan? Aku cari nafkah dengan kerja jujur. Itu jauh lebih terhormat daripada tipe nona-nona so elit kayak kamu. Nikah sama suami setengah mati, yang nggak berguna, masih bermimpi soal kehormatan? Ini kebodohan atau kekanak-kanakan? Pak Ki, kamu mungkin nggak tahu ibunya sudah buta. Katanya, dulu, dia terlibat dengan sopir keluarga kami, dan pacarnya itu yang membutakan matanya. Jadi ibunya juga selingkuh? Jangan berani-berani menghina ibuku. Apa ada yang salah dari omonganku? Ibumu pantas saja jadi buta. Ibumu orang kecil. Suami yang kamu nikahi sekarang juga orang kecil. Kalau dipikir-pikir, aku hampir kasihan sama kamu. Jadi dia selama ini menderita seperti ini di keluarga Nan. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Baiklah, coba kita lihat waktunya. Waktu pertemuan dengan Tuan Long seharusnya sudah dekat. Aku nggak akan buang-buang kata lagi denganmu. Kamu pergi sendiri atau perlu kusuruh orang mengantarmu keluar? Ya, kalian sebaiknya pergi. Tapi sebelum pergi, pertama-tama minta maaf dulu pada ibuku dan istriku. Bagus sekali. Kalian sudah lama mengganggu menantuku. Minta maaf sekarang, atau kalian akan sangat menyesal. Tuan Mudaki, dengar itu? Si cowok ganteng ini mengancam mau bikin kita sengsara. Di kamusku nggak pernah ada yang namanya minta maaf. Terobsesi sama permintaan maaf. Baik, kalau begitu sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan buat kamu lenyap dari Jinghai. Malu-maluin. Tuan Mudaki mengaku elit di Jinghai, tapi belum pernah ketemu orang terkaya. Terobsesi sama permintaan maaf? Baik, sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan buat kamu hilang dari Jinghai. Buat aku hilang? Hanya keluargamu sendiri nggak cukup kualifikasi. Cukup berani juga, ya? Tuan Mudaki adalah pewaris tertua keluarga Qi di Jinghai. Ayahnya mengepalai Bank Jinghai dan juga ketua kamar dagang Jinghai. Menggilas kamu lebih mudah daripada membunuh semut. Berdiri dan minta maaf sekarang, dan aku mungkin biarkan kamu hidup. Kamu terlihat berani, ya? Dalam 3 menit, aku bisa keluarkan keluarga Qi dari kamar dagang. Kamu malah lebih jago menggertak. Kamu pikir kau orang terkaya di Jinghai? Mengatur pernikahan Ao. Bukankah itu semua untuk harta keluarga Feng? Sebelum aku menikah masuk, aku bahkan tidak tahu kamu adalah bos Feng, orang terkaya itu. Sekarang kau tahu, berencana bergantung padaku seumur hidup, benar. Wanita yang menginginkan gelar Nyonya Feng mengantre dari Jinghai sampai Menara Eiffel. Saat ini, kamu pasti merasa sangat bangga. Bahkan berhasil lengserkan ayahku dari jabatannya. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu takkan pernah tahu tempatmu. Tuan Mudaki, kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Tuan Long, Anda sudah datang. Orang ini,
Dia baru saja klaim dalam 3 menit. Dia akan keluarkan keluarga Ki dari kamar dagang. Hukumannya kami serahkan pada Anda. Bos Feng, saya gagal dalam tugas. Saya bawa mereka ke sini tanpa izin dan mengganggu Anda. Bos Feng? Anda memanggilnya Bos Feng? Siapa sebenarnya pria tampan ini? Kamu sangat mengecewakanku. Ayahmu jadi ketua kamar dagang. Semua berkat dukunganku di belakang layar. Akar keluarga Ki yang dangkal tidak pernah cukup. Tidak hanya kau tidak tahu terima kasih. Kamu berani bertingkah sombong di luar? Kamu tahu siapa Bos Feng? Bos Feng adalah putra sulung keluarga Feng di Jinghai. Dan saat ini orang terkaya di Jinghai. Dia adalah orang yang keluarga Kimu tidak akan pernah bisa harapkan untuk menyaingi. Bos Feng adalah putra sulung keluarga Feng di Jinghai. Dan saat ini orang terkaya di Jinghai. Dia adalah orang yang keluarga Kimu keberadaan yang tak terjangkau. Tuan Long, bukankah ada kesalahpahaman? Bos Feng, saya punya hubungan lama dengan Pak Ki. Saya minta maaf pada Anda atas nama keluarga Ki. Tuan Long, secara prinsip, saya harus menghormati kedudukan Anda. Tapi Tuan Muda Ki ini baru saja menuntut aku lenyap dari Jinghai. Tentang hal ini, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana Pak Ki bisa menghasilkan sampah tak berguna seperti ini? Nan Yuning, dia suamimu. Bukankah kau sudah menikah dengan pria koma dari desa? Kamu benar-benar bodoh. Sebelum aku menikah masuk, Feng Chenxiao memang mengalami kecelakaan mobil dan terbaring, tak sadarkan diri selama 2 tahun. Tapi tak lama setelah aku tiba, dia sudah bangun. Kamu menikahi orang terkaya di kota ini, posisi itu awalnya untukku. Sayangnya kau tolak dia dulu memilih malah memaksakan pertunangan daripada menerima pernikahan. Tuan bilang jangan lewatkan jam baik. Jadi aku dipaksa menikahi pria koma itu, aku lebih baik mati. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tuan Long, istriku dan ibuku datang ke sini untuk bersantai di tempat ini, tapi 2 orang ini merusak ketenangan mereka. Sekarang, apa yang harus dilakukan kamu mengerti? Bos Feng, jangan khawatir. Aku akan segera membuang mereka keluar agar mereka tidak pernah mengganggu ibu keluarga atau nyonya muda lagi. Seseorang. Bos Feng, aku gagal mengenali kedudukanmu, mohon maafkan aku. Pertama, kamu ingin aku pergi, lalu memaksaku berlutut dan membersihkan sepatumu. Kamu tidak pernah berniat membiarkanku pergi, kan? Bos Feng, aku benar-benar tahu kesalahanku. Ya, Bos Feng, tenang saja. Aku akan kembali dan mencabut ayahnya jabatan sebagai kepala keluarga Ki. Kamu masih tidak akan membiarkanku pergi, kan? Bos Feng, aku dengan tulus mengakui kesalahanku. Ya, Bos Feng. Jangan khawatir, aku akan kembali dan mencabut keluarganya jabatan ketua segera. Tuan Long, aku salah. Kalau saja aku tahu dia adalah ahli waris keluarga Feng orang terkaya di Jinghai, meskipun kamu memberikanku 100 kali keberanian, aku tidak akan berani menantangnya. Tolong bantu aku memohon ampun. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kalau aku membantumu, aku hanya akan terlibat juga. Bos Feng, ingin aku mencabut jabatan ayahmu sebagai ketua. Pergi beritahu, ayahmu mulai hari ini, aku, Tuan Long, tidak ada lagi hubungan dengan keluargamu Ki. Tidak. Tuan Long, kalau ayahku tahu jabatan ketuanya dicabut, dia akan memukulku sampai mati. Tuan Long, banyak mitra kami hanya bekerja sama dengan kami karena kami memegang status ketua di kamar dagang. Kalau kamu mencabut ini, mereka pasti akan memutuskan hubungan dengan kami, kamu mendorong keluargaku ke kehancuran. Bos Feng benar-benar memiliki kekuatan besar. Syukurlah dia tidak menargetkanku. Nasib yang diundang sendiri. Kamu dari keluarga mana? Aku tahu kamu adalah putri keluarga Nan. Semua yang baru saja terjadi, semua perbuatannya, dia memprovokasiku. Aku akan membawanya sekarang untuk memohon maaf kepada Bos Feng. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Keluarga Nan ya? Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, perusahaan Feng dapat berhentikan semua bisnis dengan keluarga Nan. Bos Feng, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Semua karena Nan Yuning. Dia mengambil tempatku dan menikahimu. Aku adalah Nan Zero. Akulah yang seharusnya menikahimu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kamu memohon ampun? Bukankah kamu sangat sombong beberapa saat yang lalu? Pak Feng, saya tahu saya salah.
Saya benar-benar tahu saya salah. Semua ini gara-gara Nan Yuning yang menggantikan saya dan menikahi Anda. Saya adalah Nan Zero. Saya yang seharusnya menikah dengan Anda. Saya berkata jujur. Sekarang baru tahu minta ampun? Tadi bukannya sangat sombong? Dengarkan saya, Pak Feng. Semua ini gara-gara Nan Yuning yang menipu keluarga Nan di hari pernikahan. Saya tidak pernah meremehkan Anda. Saya berkata jujur. Percayalah pada saya. Nona Nan, perubahan wajahmu begitu cepat, sungguh mengagumkan. Baru saja, kamu terus memanggilnya orang lumpuh. Sekarang sudah berubah nada bicara. Saya apa? Jangan gagap. Nan Zero, dulu kamu memandang rendah Tuan Muda Feng karena dia seorang yang lumpuh. Nan Zero tidak mau menikah ke keluarga Anda dan menggunakan ibuku untuk memaksaku. Jaga dirimu baik-baik. Cepat pergi. Jangan sampai ketinggalan waktu yang baik. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, kamu akan dipanggil Nan Zero. Kalau berani membongkar penggantian ini, ibumu akan mati. Pergi! Sekarang kamu menuduhku mencuri pernikahan? Tidakkah kamu merasa terlalu tidak tahu malu? Dulu kamu tidak mau menikah ke sini, sekarang keluarga kami juga tidak mau menerimamu. Maaf, Tante. Aku tidak bisa menerimanya. Yang harus kamu minta maaf adalah istriku. Maafkan saya. Apa? Aku tidak dengar. Maafkan saya. Nan Yuning, aku peringatkan kamu, jangan cari gara-gara. Inikah sikapmu saat minta maaf? Istriku tidak puas dengan permintaan maafmu. Pergi sana, dan jangan sampai aku melihatmu lagi. Pak Feng? Pak Feng, Deborah minta maaf dan diteliti, saya pasti akan memberikan penjelasan pada Anda. Keren seraninya pamer di depan Pak Feng. Lihatlah dirimu seperti apa. Sungguh membuatku kesal. Masa Nan Yuning bisa kebetulan menikahi orang terkaya di Jinghai? Bahkan aku tidak bisa berharap menyainginya. Lihatlah dirimu seperti apa. Ini semua salahmu. Kamu yang menyebabkan keluarga Qi kami kehilangan posisi ketua kamar dagang. Qi, beraninya kamu memukulku? Lebih dari memukulmu, aku ingin sekali membunuhmu. Keluarga Qi kami bekerja keras hingga mencapai posisi seperti sekarang, dan sekarang kami telah menyinggung orang terkaya. Semuanya hancur. Dulu, karena mengandalkanmu sebagai tuan muda keluarga Qi, aku melayanimu, tapi kau pikir kau hebat? Sekarang kau cuman anjing liar. Kalau berani tidak menghormatiku lagi, aku tak segan-segan menghinamu. Lepaskan aku. Hei Bu, dasar anak kurang ajar. Apa yang sudah kau lakukan? Keluarga Qi sekarang diblokir di seluruh kota, dan sebentar lagi akan bangkrut. Cepat pulang sekarang. Semua yang baru saja terjadi, semuanya dihasut oleh dia. Aku akan bawa dia sekarang untuk minta maaf ke Tuan Feng. Lepaskan aku tidak bersalah. Keluarga Nani, bagus, sangat bagus. Mulai hari ini, perusahaan Feng tidak akan melakukan bisnis apapun dengan keluargamu, keluarga Nan. Apa? Kita benar-benar diblokir? Bu, aku... Feng Chenxiao, karena kau tidak memberi aku jalan keluar, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Oh, hari ini seharusnya aku mengajak Yuning keluar untuk bersantai, tapi tak kusangka malah ketemu masalah ini. Yuning, ibu ada urusan di markas. Biar Chen Xiao yang mengantarmu pulang. Bukankah Feng Chenxiao sedang perang dingin denganku? Apa yang kau lihat? Ayo pergi. Kamu masih marah? Kalau mau bercerai, aku bisa bicara dengan ibu. Apa? Begitu ingin bercerai denganku? Untuk mewarisi kekayaan keluarga Feng? Aku sudah menemukan jodoh yang bagus untukmu. Si Rao tidak mau menikah jauh-jauh. Jadi kau gantikan dia dan menikahlah ke keluarga Feng. Penggantian? Nyonya, mata ibuku tidak baik. Aku hanya ingin tinggal di keluarga Nan untuk merawatnya. Kau sudah numpang hidup di keluarga Nan selama bertahun-tahun. Berani-beraninya masih mau numpang selamanya? Hari ini, mau tidak mau kau harus menikah. Kamu jelas tahu bukan itu maksudku. Memang salahku menggantikan pernikahan itu, tapi aku tidak pernah berniat menipu. Kalau kamu benar-benar ingin bercerai, aku bisa bicara dengan ibu.
Aku tidak akan mengambil harta apapun. Tidak perlu. Apakah Nanziro dulu sering menindasmu? Situasi keluargaku rumit. Saat ibuku menikah ke keluarga Nan, tidak lama setelah aku lahir, dia dituduh berzinah dengan seorang pelayan. Kepala keluarga kasihan pada ibuku karena dia buta dan menahannya sebagai pelayan. Setelah ibu Nanziro menikah masuk, dia memperlakukan aku dan ibuku dengan sangat buruk. Oh, terima kasih untuk tadi. Dia benar-benar menyedihkan. Tidak usah. Asal jangan bohong lagi padaku di masa depan. Bisa janji? Tentu saja tidak. Ayo pergi. Yuning, ini semua tas yang ibu belikan untukmu, termasuk Chanel dan Hermes. Ibu tidak tahu anak muda zaman sekarang suka yang seperti apa. Jadi ibu beli asal saja. Coba lihat suka atau tidak. Ibu, ini terlalu banyak. Aku cuma butuh 1. Tas kan obat segala penyakit. Nanti bawa ini semua ke kamar rias Nyonya Muda. Baik. Baik. Terima kasih, Ibu. Jangan sungkan dengan ibu. Ibu tahu kamu sudah banyak tersakiti di keluarga Nan. Jangan khawatir, mulai sekarang ibu yang akan membelamu. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Nyonya muda, nyonya tua, ada kejadian buruk. Ada warga yang membuat keributan di gerbang. Apa? Kita pindah ke desa Longin untuk berbuat baik. Mereka berani membuat onar di rumah? Ibu, aku akan periksa. Tante Rong, jaga ibu baik-baik. Nyawa dibayar nyawa. Keluarga Feng, kembalikan istriku. Nyawa dibayar nyawa. Apa yang terjadi? Kamu adalah menantu perempuan yang baru menikah di keluarga Feng. Panggil suamimu keluar. Kami mau minta pertanggungjawaban darinya. Warga sekalian, mari kita bicara baik-baik. Jangan banyak omong. Sayur hijau keluargamu Feng bermasalah. Istriku makan sayur hijau keluargamu Feng. Sekarang dia dirawat di rumah sakit muntah-muntah dan diare, setengah mati. Kalau keluarga Feng tidak memberi penjelasan hari ini, kami tidak akan pergi. Anak kesayanganku juga baru 5 tahun, masih diinfus. Ya, perutku masih sakit. Sayur hijau keluargamu Feng pasti beracun. Bahkan lebih beracun dari racun tikus. Ada apa, Nona? Ada apa ini? Jangan syuting. Bukannya katanya ada orang di rumah keracunan? Laporan tesnya mana? Tunjukkan padaku. Tidak ada laporan tes. Kalian semua memfitnah. Ini pencemaran nama baik. Laporan tes kan cuma secari kertas. Kalian orang kaya suka memutarbalikan fakta. Apa gunanya memperlihatkannya padamu? Saudara-saudara warga, benar kan? Ya, benar. Kalau hari ini kalian tidak bisa memberikan kompensasi, jangan pikir bisa membodohi kami. Kalau Spangsian harus memberi kompensasi. Berhenti, sedang apa kalian? Ada apa ini? Istri saya makan milik keluargamu sayuran hijau dan hampir mati. Hari ini kalian harus memberikan penjelasan padaku. Benar, kalian harus memberikan penjelasan padaku. Beri aku penjelasan. Apa yang terjadi? Istri saya makan milik keluargamu sayuran hijau dan hampir mati. Hari ini kalian harus memberikan penjelasan padaku. Benar, kalian harus memberikan penjelasan padaku. Beri kami penjelasan. Bapak Feng, Ibrahim Shibilin in Salam Duwaidin Bain Sakring Manje, in Birita Potran Chpod Rekam. Bapak Feng, kami telah menerima laporan dari masyarakat bahwa basis sayuran yang kalian investasikan memiliki bahaya keamanan. Restoran hijau juga dites positif mengandung banyak aditif. Apa yang ingin kalian katakan tentang ini? Bapak Feng, ada kejadian. Isu sayuran keluarga Feng menyebabkan kematian sedang trending. Saham Feng sangat terpengaruh. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi Departemen PR. Pertama, hapus topik trending. Cari tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang sedang memanas-manasi. Ini depositnya. Setelah selesai, keluarga Ki tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sudah selesai. Saya ingat sekarang. Kamu kan yang bilang istrimu sakit, benar? Saya melihatnya kemarin pagi mengantar anak ke sekolah. Selidiki di rumah sakit. Istri saya sakit setelah mengantar anak. Saya rasa kalian cuma ingin mengelak saja. Biaya rawat inap dan pengobatan, dan juga kompensasi tekanan emosional seluruh keluarga kami. Kalau tidak bayar, saya akan bikin keributan. Wartawan, ayo rekam saya sekarang. Keluarga Feng bikin basis di sini dan mengambil semua uang. Mereka membunuh orang tanpa kompensasi. Ya Tuhan, semua dewa dan netizen. Semuanya, lihat.
Semuanya, lihat. Kalian membiarkan mereka memfitnah keluarga Feng? Yang tidak bersalah akan terbukti sendiri. Tidak perlu buang waktu pada bajingan ini. Astaga. Kamu cuma diam saja membiarkan mereka memfitnah keluarga Feng? Kebenaran akan terungkap. Tak perlu buang waktu dengan bajingan seperti mereka. Pagi-pagi begini enggak kerja di sawah, malah kemana saja. Malah bilang aku sakit kemana-mana. Istri, kecilin suara. Aku lagi sibuk. Kayaknya kamu belum kena pukul ya, jadi sekarang bikin onar. Aku lagi nyangin kebun sayur. Cepat pulang kasih makan ayam sama babi. Istrimu manggil kamu pulang. Ah, bukannya tadi bilang istrimu sakit? Dengar suara istrimu. Kok terdengar segar bugar ya? Salah dengar. Tindakanmu barusan sudah termasuk memfitnah dan memeras. Keluarga Feng punya tim pengacara emas yang paling profesional. Mengurungmu 10 tahun bukan masalah. Sekretaris Wang, bawa orang-orang ini periksa darah. Kalau mereka tidak sakit, serahkan semua ke pengacara. Ya, Tuan Feng, saya akan segera hubungi rumah sakit. Sedangkan untukmu, prinsip pertama berita adalah kebenaran. Kalau saya lihat ada laporan palsu tentang keluarga Feng, studio kalian tutup. Tuan Feng, dia lebih baik. Dia bisa kita observan dengan teori. Tuan Feng, jangan khawatir. Kami akan melaporkan dengan jujur. Cepat. Iya, pergi. Lebih cepat. Kamu. Halo, ini rumah sakit pertama Jinghai. Hei, jangan telepon. Istri saya mungkin kena flu. Ini semua salah paham. Karena sayur keluarga Feng baik-baik saja, saya permisi duluan. Hei, salah paham? Kayaknya tidak. Tunggu sampai masalahnya jelas baru pergi. Bawa mereka pergi, dan serahkan ke pengacara. Tuan Feng, aku salah. Semuanya Pak Qi yang menghasut aku. Dia juga kasih saya uang. Mohon maafkan saya dan lepaskan saya. Tuan Feng? Sekretaris Wang, Qi Wei bawa warga bikin onar di keluarga Feng. Bawa dia ke sini. Ini negara hukum, kalian mau apa? Lepaskan aku. Pak Feng, dia orangnya. Dialah yang menghasut. Bawa dia pergi. Pak Feng, ampunilah saya Pak Feng. Pak Feng, saya kehilangan akal sehat. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan jadi orang baik. Berani-beraninya kamu pamer di depan Pak Feng tanpa melihat kemampuanmu sendiri. Aku kesal banget. Ternyata Nan Yuning tidak sengaja menikahi orang terkaya di Jinghai. Itu orang yang bahkan aku tidak bisa mengejar. Saya sudah memberi kamu satu kesempatan. Kamu sendiri berulang kali menantang batas kesabaran saya. Pak Feng. Di Jinghai, kamu harus tahu cara saya bekerja. Sekarang saya beri kamu dua pilihan. Pindahkan keluargamu keluar dari Jinghai, atau mulai sekarang, ibumu hanya bisa menemuimu di kantor polisi Jinghai. Kamu yang memaksa saya melakukan ini. Awas! Cari mati. Hati-hati. Cari mati. Nah. Pak Feng, saya tahu saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan jadi orang baik. Saya mohon. Sekretaris Wang, kirim dia untuk memperbaiki jalan. Selain itu, dia tidak boleh kembali selama 10 tahun. Bekukan asetnya, serahkan ke yayasan. Tidak, Pak Feng. Pak Feng, saya tahu saya salah. Pak Feng. Bawa dia pergi. Pak Feng, saya tahu saya salah. Pak Feng. Nyonya kehilangan terlalu banyak darah. Kita harus cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Siapkan mobil. Kamu sudah sadar. Dengan nyonya yang merawat saya dengan baik, kalau saya tidak bangun, bukankah saya tidak tahu terima kasih atas perawatanmu yang telaten selama ini? Saya... Apa? Saya sudah sadar, tapi nyonya sepertinya tidak senang. Tidak, saya sangat senang kamu sudah sadar. Benarkah? Kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Kalau kamu sampai terluka, saya pasti sedih.
Untuk hal kecil seperti minum air, masak iya kita biarkan Nyonya yang melakukannya sendiri? Aduh, saya cuma punya menantu kesayangan ini. Bagaimana kalau dia sampai terluka? Aduh, saya cuma punya menantu kesayangan ini. Bagaimana kalau dia sampai terluka? Dan kamu sudah 30 tahun, masak iya tidak bisa melindungi istrimu? Ibu, ini bukan salah Chen Xiao. Kejadiannya tiba-tiba, dia tidak ingin saya terluka. Saya kesal sekali. Kamu mulai sekarang jagain baik-baik istrimu. Tenang aja, hal yang sama nggak akan terjadi lagi. Ngomong-ngomong Yuning, keamanan di desa sini terlalu jelek. Mulai hari ini, kita semua pindah balik ke villa keluarga Feng di Jinghai. Kalau kamu nggak suka tinggal di villa, bilang aja, apartemen tipe apa yang kamu suka? Nanti aku ajak kamu lihat-lihat. Ibu, nggak usah repot-repot. Aku bisa tinggal di mana aja. Karena kamu dan Chen Xiao sudah menikah, kalian berdua harus punya dunia sendiri. Nanti, suruh suamimu yang antar kamu sendiri. Udah gitu aja ya. Aku pulang dulu siapin kamar kalian. Aku tunggu gendong cucu emas. Cucu emas. Ini kan tipe yang kamu suka, tipe White Moonlight Gascon. Cewek itu, Halo, ada apa? aku mahasiswa olahraga dekat sini, bisa minta WeChat-nya. Mungkin kita bisa makan bareng kapan-kapan. WeChat? Dia nggak punya WeChat. Ini zaman apa lagi masih nggak punya WeChat? Kamu siapa buat dia? Aku suami sahnya, udah jelas kan? Kamu udah nikah? Maaf, suamiku nggak ngizinin aku nambahin orang sembarangan. Maaf. Mahasiswa cowok, kelihatannya penuh semangat. Nggak tahu kamu suka tipe kayak gini. Tinggi 188 bahu lebar, siapa yang nggak suka? Mereka seganteng aku. Orang kan suka yang lebih muda. Maksudku, kamu juga ganteng kok. Pria makin menarik seiring usia. Apa aku tua? Apa aku tua? Ya, maksudku pria lebih menarik kalau sudah matang. Nan Yuning, kamu kan wanita yang udah nikah. Kalau kejadian lagi, kamu tahu harus ngapain kan? Suamiku yang koma udah terbaring 2 tahun, tapi masih punya six pack. Lihat tuh V-line-nya. Sama bisepnya. Terjaga banget. Ayo pergi. Lo, Zero, kamu kenapa? Ayah, ibu, kita semua dibohongin sama anak ketiga itu. Dia nggak nikah sama petani desa. Dia orang terkaya. Apa orang terkaya? Zero beneran. Bener banget. Anak ketiga itu menikah dengan orang terkaya di Jinghai, Feng Chen Xiao. Aku dan Qi pergi menemui Long Ye untuk membahas kerjasama. Tapi anak ketiga itu ikut campur, sampai aku sangat dipermalukan. Kita seharusnya tidak membiarkan Nan Yuning menggantikannya. Yuning. Ibu memanggilku? Yuning, kamu sudah tidak muda lagi. Ibu sudah menemukan jodoh yang baik untukmu. Zero tidak mau menikah jauh, jadi kamu gantikan dia dan menikahlah ke keluarga Feng. Menggantikannya? Ibu, mata ibuku sudah rabun. Aku hanya ingin tinggal di keluarga Nan untuk merawatnya. Kamu sudah numpang hidup di keluarga Nan selama bertahun-tahun. Apa kamu mau tinggal di sini selamanya? Kamu mau tidak mau harus menikah. Ayah, urusan besar seperti penukaran ini, bagaimana kalau ketahuan? Urusan ini simpan untuk dirimu sendiri. Pikirkan ibumu yang buta itu, bawa dia pergi. Sekarang sudah jadi menikah dengan orang terkaya. Sekarang sudah jadi menikah dengan orang terkaya. Melihat sifatnya, pasti dia ingin balas dendam pada keluarga kita. Maaf ayah, aku mengacaukan segalanya. Sekarang keluarga Feng menolak semua kerjasama dengan keluarga Nan. Aku akan memikirkan cara. Pernikahan ini awalnya milikku. Nan Yuning, kamu cuma pengganti. Baiklah,
Zichou, bagaimana kalau kamu cari lagi si anak ketiga itu, lalu kalian berdua bertukar kembali? Ibu, bicara apa ini? Anak ketiga itu sekarang sudah jadi istri orang terkaya. Maukah dia? Anak perempuan macam ini tipis muka. Paling-paling kasih dia lebih banyak uang. Dia pasti akan bersyukur. Jangan lupa. Ibunya yang tua dan buta masih ada di rumah kita. Ya, Ibu, kamu benar. Walaupun orang terkaya punya uang, terus kenapa? Aku lihat, dia berpakaian seperti itu, mungkin tidak terlalu dihargai di keluarga suaminya. Keluarga nan kita, dari sela-sela jari kita, kalau kita kasih sedikit padanya, sudah cukup buat dia hidup nyaman. Aku akan segera bersiap. Ini taruh di sana. Bunga ini sebaiknya ditaruh di meja teh supaya bagus dilihat. Ya. Ibu, kami sudah pulang. Pulang? Ada apa dengan Chen Xiao? Kelihatan tidak senang. Baru pulang dari rumah sakit, ada beberapa mahasiswa olahraga di dekat sana minta WeChat-ku. Bukannya ini tipe idaman kesukaanmu? Ayo kejar. Permisi, Mbak. Hai, ada apa? MC mahasiswa olahraga di dekat sini. Boleh minta WeChat-nya? Kita bisa makan bareng kapan-kapan. Tambahin aku di WeChat. Dia nggak punya WeChat. Zaman apa ini masih nggak punya WeChat? Kamu siapa? Saya suami sahnya. Sudah jelas kan? Hindu sedang menir? Maaf, suami saya nggak izinin aku nambahin orang sembarangan di WeChat. Maaf ya. Baru pulang dari rumah sakit. Ada atlet dari dekat sini minta WeChat aku. Oh gitu, begitu masuk bau cemburu banget. Bu, aku mau angkat telepon dulu. Nanjiro, mau apa lagi sekarang? Kak, lagi senggang? Ayo ketemuan. Nggak ada waktu. Kalau tak nggak datang, awas ibu butamu. Kirim alamatnya. Bu, Chen Xiao, aku harus keluar dulu. Ada urusan. Kenapa baru pulang langsung pergi lagi? Pulang cepat ya. Ibu sudah sewa koki buat masakin makanan favoritmu di rumah, ikan asam manis. Bu, aku ada urusan. Aku duluan ya. Dasar anak ini. Kamu sudah nggak muda lagi. Yuning masih muda dan cantik. Banyak pria muda yang suka sama dia. Selain punya uang, kamu nggak punya keunggulan lain. Mulai sekarang, perhatikan Yuning lebih. Tunjukin lebih perhatian. Iya, Bu. Lama nggak ketemu. Langsung aja ke intinya. Ada apa? Enak ya jadi nyonya besar. Jauh lebih enak daripada jadi pembantu. Langsung banget ya. Kalau bukan aku yang kasih kesempatan ini, kamu nggak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Fang. Bisa lebih cepat nggak? Serahkan gelar Nyonya Feng padaku. Nona Nan, pernikahan bukan main-main. Aku pasti nggak akan menyerahkan gelar Nyonya Feng. Lupakan saja. Oh. Nona Nan, pernikahan bukan main-main. Aku pasti nggak akan menyerahkan posisi sebagai Nyonya Feng. Lupakan saja. Kartu ini isinya 5 juta. Untuk kamu dan ibu, cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Maksudmu apa? Yang kamu berikan hanya receh dibanding uang saku Feng. Mengerti? Yang bertunangan dengan Feng adalah aku. Kamu cuma palsu. Coba tanya keluarga Feng apakah mereka mengenal aku atau kamu sebagai menantu. Bodoh. Ibu tahu kamu tidak mau menikah menggantikan tempatku. Memang tidak mudah bagi seorang gadis. Mulai sekarang, ibu akan mendukungmu. Bagus. Kalau kamu berani bercerai, saham keluarga Feng akan aku transfer semua ke Yuning. Kamu akan berakhir dengan tangan kosong. Nan Yuning, kamu tidak tahu malu. Nan Yuning, kamu tidak tahu malu. Dulu, ibumu dan supirnya papaku sudah baik hati tidak mengusirmu.
Sekarang kamu merebut tempatku. Mau mengambil semua yang kumiliki. Percaya atau tidak, aku akan posting skandalmu online. Biarkan semua orang melihat seperti apa kalian berdua. Perselingkuhan itu cuma rekayasa. Jelas-jelas, ibumu yang jadi selingkuhan yang merebut posisi. Sengaja menjebak. Kamu bilang ibuku selingkuhan? Aku akan menyobek mulutmu. Ayo kalau berani, posting saja kalau begitu. Mari kita lihat siapa yang dipercaya orang, si selingkuhan atau aku. Cukup. Kamu cuma mengandalkan punya suami terkaya. Kalau tidak, kenapa bersikap sombong? Ekspresi frustrasimu lebih menghibur daripada kesombonganmu. Kamu pikir pria terkaya itu akan benar-benar suka wanita biasa sepertimu? Ya? Dia cuma penasaran untuk sementara. Begitu dia bosan, dia akan membuangmu seperti kain lap, mengusirmu. Setidaknya untuk saat ini, pengakuannya atas statusku sudah cukup. Nonanan aku sudah bersabar denganmu cukup lama. Aku sarankan kamu berhenti selagi masih ada kesempatan. Jangan lupa, aku sekarang adalah nyonya pertama. Kamu mengancamku? Ya, iya, hati-hati jangan memaksaku terlalu jauh. Akibatnya mungkin terlalu berat untukmu. Sakit? Kalau sakit, ingat baik-baik, aku bukan sasaran empuk yang bisa kamu bully. Sejak kecil, ibuku menyuruhku untuk bertahan. Bertahun-tahun, keluarga Nanmu tidak pernah menunjukkan padaku sedikit pun kebaikan. Malah, semakin menjadi-jadi. Sekarang kamu bahkan menggunakan ibuku untuk mengancamku. Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu? Apa aku harus memilih waktu untuk memukulmu? Aku peringatkan kamu, jauhi aku dan Chen Xiao di masa depan. Dulu, kamu menghina Chen Xiao karena dia jadi sayur, sekarang nyesal sudah terlambat. Sekarang Feng Chen Xiao suka sama aku, kamu cemburu? Percuma. Tuan Feng, kenapa kamu yang datang? Sekretaris Wang beritahu semua orang, semua perusahaan besar di Jinghai batalkan semua proyek kerja sama dengan keluarga Nan. Batalkan kerjasama? Jangan Tuan Feng, aku salah. Nanjiro, aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Malah semakin menjadi-jadi. Nona Nan, kecepatan kamu berganti wajah sungguh luar biasa. Barusan, kamu terus-terusan memanggilnya sayur, sekarang sudah berubah sikap. Aku apaan? Nanjiro, dulu kamu menghina Feng Xiao karena dia jadi sayur dan menolak menikah masuk ke keluarga Nan kamu. Kamu paksa aku dengan ibuku. Sekarang, kamu bilang aku yang mencuri pernikahan. Gak malu apa kamu terlalu tak tahu malu? Dulu kamu yang gak mau menikah ke sini. Sekarang keluarga kami juga gak mau kamu. Maafkan aku, Tante. Aku gak terima. Yang harus kamu minta maaf adalah istriku. Maaf. Apa? Aku nggak dengar. Maaf. Nan Yuning, aku peringatkan kamu, jangan cari gara-gara. Ini caramu minta maaf? Istriku tidak puas dengan permintaan maafmu. Pergi, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Tuan Feng? Bukan begitu. Tuan Feng, dengarkan penjelasanku. Karena aku terlalu menyukaimu, jadi aku memaksa Nan Yuning untuk meninggalkanmu. Aku, si sayur setengah mati ini, tidak pantas dikasihani oleh Nona Nan. Mulai sekarang, jangan sampai aku dan istriku melihatmu lagi. Tunggu. Tuan Feng, dia cuman pengganti. Tunggu. Tuan Feng, dia cuma pengganti? Kamu mau pilih dia? Nggak takut ketahuan dan jadi bahan tertawaan? Siapa yang kusuka adalah istri saku. Soal tertawaan, di seluruh Jinghai, nggak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Dia cuma pelayan, ibunya buta dan lumpuh. Dia nggak pantas untukmu. Kalau kamu, kekuatan keluarga Nan dibanding keluarga Feng bagaikan tanah dan langit. Kalau bukan karena perjodohan keluarga dulu, keluarga Nan kamu nggak akan bisa menyentuh ambang pintu keluarga Feng. Keluarga Nan ya? Bagus, itu sangat bagus. Mulai hari ini, grup Feng tidak akan ada lagi urusan bisnis dengan keluargamu, keluarga Nan. Kalau Nan Yuning gimana? Dia bahkan lebih tidak pantas. Kenapa dia yang jadi istri orang terkaya? Karena aku suka dia. Cukup? Dia bilang dia suka aku. Impianmu adalah menikah ke keluarga kaya raya. Karena kamu sangat ingin menggoda aku, maka aku akan penuhi keinginanmu. Keluarga Nanmu tidak pantas menginjakan kaki di keluarga Feng. Kalau Nan Yuning gimana? Dia bahkan lebih tidak pantas.
Kenapa dia yang jadi istri orang terkaya? Karena aku suka dia. Cukup? Dia bilang dia suka aku. Pak, hari ini bukan hari ulang tahun pernikahan. Kenapa memberi hadiah semahal ini? Zero kita sebentar lagi akan jadi istri orang terkaya, jadi kita rayakan duluan. Zero, bukannya tadi kamu cari anak ketiga itu? Ada apa? Anak mati itu, Nan Yuning, menggangguku karena dia istri orang terkaya. Dia bahkan menambah masalah di depan Feng Chen-xiao, dan sekarang semua perusahaan besar ingin membatalkan kerjasama dengan keluarga Nan. Apa? Bapak Nan, Grup Feng sudah memasukkan keluarga Nan ke daftar hitam. Kami tidak berani melawan keluarga Feng. Cari orang lain untuk memesan barang-barang batch ini. Hei, Bapak Wang, Anda pemasok terbesar di Jinghai. Anda tidak bisa begini. Halo, Bapak Wang? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa sampai begini? Bapak Feng jelas-jelas memojokkan keluarga kita, keluarga Nan. Ayah, pasti Nan Yuning yang menghasut. Ayah, keluarga kita, keluarga Nan, tidak akan benar-benar bangkrut kan? Kalau kita melanggar kontrak, kita akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Kita tidak jauh dari kebangkrutan. Aduh, bagaimana ini? Diam. Aku akan kembalikan kalung ini untuk bayar utang, lalu aku sendiri yang akan cari anak itu, Nan Yuning. Aku tidak percaya dia berani tidak mengakuiku ayah kandungnya sendiri. Tuan muda, minum teh dulu. Aku akan kembalikan kalung ini untuk bayar utang, lalu aku sendiri yang akan cari anak itu, Nan Yuning. Aku tidak percaya dia berani tidak mengakuiku ayah kandungnya sendiri. Tuan muda, minum teh dulu. Nyonya pergi kemana? Kenapa belum kembali? Nyonya berangkat jam 7 pagi. Katanya mau lihat-lihat rumah. Dia juga menolak bantuan nenek. Oke, pergi. Aku pulang. Aku berencana buka studio desain sebentar lagi. Kalau ada waktu luang, aku bisa terima pesanan. Mungkin dalam beberapa tahun, aku bisa meraih kebebasan finansial. Cukup berbakat dalam desain. Desainnya malah diterima oleh grup Xingchen. Menjadi Nyonya Feng tidak cukup untuk kebebasan finansial? Ngapain juga repot-repot menunjukkan wajah melakukan hal-hal begini? Ku dengar mereka memandikanmu setiap hari. Kupikir tambang emas di bukit belakang itu bagus, jadi pindahkan beberapa atas nama Zero, lalu puluhan ribu yak di seberang, biarkan Zero belajar mengelolanya. Bu, dia kan perempuan, hidup mewah di kota. Melakukan hal-hal ini mungkin tidak cocok ya? Bu, suamiku benar. Aku tidak tahu apa-apa soal batu dan ternak. Ibu meremehkan situasinya. Bu, kita sederhanakan saja. Mulai sekarang, kekuasaan keuangan keluarga kita akan diberikan kepada Zero. Dengan begitu, dia tidak perlu mengurus bisnis, tapi bisa membantu soal uang. Di matamu, perempuan harusnya di rumah, cuci baju dan masak, serta jadi istri dan ibu yang baik, ya? Bukan itu maksudku. Aku cuma berpikir kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Di matamu, perempuan harusnya di rumah, cuci baju dan masak, serta jadi istri dan ibu yang baik, ya? Bukan itu maksudku. Aku cuma berpikir kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Terus, maksudmu dengan menunjukkan wajah itu seperti apa? Seperti burung kenari, hidup terkurung? Tentu saja tidak. Sejak kamu menikah masuk keluarga Feng, mereka tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Gelar Nyonya Feng memang menggoda, tapi aku tidak butuh hal yang mencolok tapi tidak praktis seperti ini. Meski aku menikah masuk keluarga Feng, aku tidak akan pernah jadi vas yang mengandalkan Feng untuk segalanya. Hei Yuning. Tuan Feng, ada dokumen di sini yang perlu Tuan tanda tangani. Sekretaris Wang, bagaimana seharusnya seorang pria menghadapi seorang wanita? Istri Tuan marah? Ini salahku atau salah istriku? Tuan Feng, dengarkan saya. Ini salahku atau salah istriku? Tuan Feng, dengarkan saya. Istri Tuan ini, dia jelas-jelas mengutamakan karirnya. Tuan tidak bisa memperlakukannya seperti dalam bisnis. Antara suami istri, Tuan perlu bersikap lembut.
Yang dibutuhkan istri Tuan sekarang adalah dukungan emosional. Tuan langsung memarahinya. Mana ada wanita yang tahan, apalagi dia. Lanjut. Sekarang dia ingin buka studio. Kalau mau berbaikan dengannya, kamu harus selesaikan kakihi. Kau selesaikan akar masalah ini. Benar juga. Maksudku, pria makin menarik seiring bertambahnya usia. Nan Yuning, kamu punya suami. Nanti kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu tahu harus berbuat apa, kan? Ayo pergi. Aku ingat. Rumah-rumah di Siksi Beiyuan bagus. Beli satu, lalu jual ke istrimu dengan harga murah. Jangan sampai dia tahu. Baik, saya berangkat sekarang. Bos, rumah di Siksi Beiyuan ini ada masalah apa? Kenapa semurah ini? Jangan khawatir, pemiliknya butuh uang mendesak, jadi disewakan dengan harga murah. Tidak akan ada masalah. Ini kontraknya. Taruh komputer di setiap meja. Bagai. Mei, aku sedang persiapkan buka studio desain. Tolong bantu promosikan ya, penghasilannya bagus. Bagus, dengan bakatmu seharusnya sudah buka studio dari dulu. Jangan khawatir soal staff. Tuan Feng, studio istrimu sudah buka. Aku berencana buka studio desain. Aku bisa terima pesanan di waktu luang. Mungkin dalam beberapa tahun, aku bisa meraih kebebasan finansial. Jangan khawatir soal kinerja. Saya dengar istri Anda adalah blogger dekorasi terkenal. Dia punya akun dengan beberapa juta follower. Baru buka, sudah ada beberapa pesanan yang datang. Memang istriku. Tentu saja, sebagai suaminya, aku tidak bisa cuma nonton. Lakukan sesuatu untukku. Berikan pesanan Nyonya Nalisi ke istriku. Pastikan tidak bisa dilacak. Baik, Tuan Feng, saya harus membuat studio istri Anda sukses di pembukaannya. Berikan pesanan Nyonya Nalisi ke istriku. Pastikan tidak bisa dilacak. Baik, Tuan Feng, saya harus membuat studio istri Anda sukses di pembukaannya. Halo? Rezeki nomplok. Sosialite terkenal di Jinghai, Nyonya Nalisi menunjuk kamu yang mendesainnya. Biaya desainnya 7 digit penuh. 7 digit. Benarkah? Benar sekali. Deadline-nya mendesak. Kita butuh sore ini. Aku langsung kirimkan persyaratan desainnya. Setelah selesai, kamu harus traktir aku makan. Pasti. Terima kasih, Mei. Yuning, ada waktu untuk bertemu? Aku ada hal sangat penting untuk dibicarakan. Yuning, ada waktu untuk bertemu. Aku ada hal sangat penting untuk dibicarakan. Aku ada di luar kantormu. Kalau gitu, masuklah. Kamu benar-benar menemukan kantorku. Ada apa? Aku datang ke sini hari ini khusus untuk melihat studio ini milikmu. Di setiap meja ada komputer. Oke. Mei, aku berencana buka studio desain. Bisa bantu aku promosiin? Benefitnya bagus banget. Bagus. Dengan bakatmu, seharusnya sudah buka studio dari dulu. Jangan khawatir soal stafnya. Ayo. Kamu bisa tangani semuanya sendiri. Langsung ke intinya saja. Kamu datang jauh-jauh ke kantorku. Nggak cuma buat ngobrol, kan? Aku dengar kejadiannya dari Zero. Dia salah. Aku bawa dia khusus untuk minta maaf kepadamu. Maafkan aku. Yuning, kamu lihat. Zero sudah minta maaf tentang menekan keluarga Nan. Bisakah kamu membujuk Jenderal Feng untuk berbelas kasihan? Bisa. Maafkan aku. Yuning, kamu lihat. Zero sudah minta maaf tentang menekan keluarga Nan. Bisakah kamu membujuk Jenderal Feng untuk berbelas kasihan? Bisa. Aku bisa bantu keluarga Nan, tapi dengan satu syarat. Jadikan ibuku sebagai istri sah.
dan adakan rapat keluarga untuk beritahu semua anggota keluarga Nan bahwa ibuku bukan selir. Selir yang sebenarnya adalah Wang Ningmei. Dan aku adalah putri sulung keluarga Nan. Mimpi kali. Apa? Sulit? Ini... Ayah, ibu Nan Yuning cuman wanita buta yang nggak berguna. Kalau dia dijadikan istri sah, seluruh Jinghai akan menertawakanmu. Zero benar, kamu mengancamku, durhaka dan tidak berbakti. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan yang begitu memberontak? Ayah, kurasa dia sengaja mau bikin ayah marah. Sebagai putri sulung keluarga Nan, sekarang keluarga Nan sedang dalam kesulitan. Bagaimana bisa kamu diam saja melihat keluarga Nan dihancurkan? Kamu cepat pergi membujuk Jenderal Feng. Waktu keluarga sedang makmur, kamu nggak ingat aku. Sekarang keluarga Nan sedang krisis. Kamu mau aku yang bertanggung jawab? Ku beritahu kamu. Nggak mungkin. Kamu... Bahkan PUA pun nggak kayak gini caranya. Ini bikin aku kesal. Ngomong dong ngomong. Ini adalah kantorku. Bukan tempat untuk kamu berisik. Tolong pergi sekarang. Kerja. Aku suruh kamu kerja. Tidak ada respons. Ngomong-ngomong, di sini adalah kantorku. Bukan tempat untuk kamu berisik. Silakan pergi sekarang. Kerja. Kerja. Aku suruh kamu kerja. Naskahku? Ups, tak sengaja aku sobek-sobek. Coba kamu susun kembali. Desain ini butuh waktu 3 jam untuk kugambar. Harganya 3 juta. Bapak, apa Yuning sudah gila? Sepotong kertas tak berharga, katanya harganya 3 juta. Nan Yuning, kamu ngomong sembarangan, harus ada batasnya. Tidak percaya? Desain ini adalah pesanan Bapak Gao dari grup konstruksi kota. Aku punya kontrak hitam putih di sini. Tidak mau bayar? Kalau begitu, aku akan telepon polisi sekarang. Bapak, Nan Yuning, anak sialan ini, pasti cuma mau menakut-nakuti Bapak. Dia cuma mau memeras kita. Keluarga Nan sudah jadi seperti ini karena kamu. Masih saja tidak mau melepaskan kita? Kamu terlalu kejam. Zero benar, dasar anak durhaka. Kamu pikir aku masih gadis kecil yang bisa kamu bully? Zero, tangkap dia untukku. Berhenti. Berani-beraninya kamu menyentuhnya, keluarga Nan akan dihapus dari Jinghai hari ini. Zero, tangkap dia untukku. Berhenti. Kamu berani menyentuhnya? Keluarga Nan dihapus dari Jinghai hari ini. Saya tidak tahu apa yang Yuning lakukan sampai membuatmu begitu marah. Bapak Feng, jangan salah paham. Yuning bicaranya kasar dan keras kepala. Aku cuma mau menakut-nakutinya saja. Begitu ya? Saya dan anak saya datang hari ini untuk meminta maaf kepada Anda. Anak saya pernah menyinggung Anda dan istri Anda. Dia tahu dia salah. Lihat, masalah menekan keluarga Nan ini bisa diakhiri. Bapak Peng, Anda tidak tahu, Yuning juga anak saya. Dia dan Zero sama-sama orang yang saya sayangi. Saya dengar Zero membuatnya marah, jadi saya sengaja datang menemuinya hari ini. Membawa tamparan untuk menemui seseorang. Apakah keluarga Nan punya etiket yang unik? Bapak Feng, Anda yang nilai, Nan Yuning mau pakai desain untuk memeras 3 juta dari kami. Ayah begitu marah sampai memukulnya. Dia cuma wanita matre yang suka pamer. Demi uang dia bisa lakukan apa saja. Nan Zero, kamu terlalu jago memutarbalikkan fakta. Nona Nan, hak apa yang kamu punya untuk menggosipkan Nyonya Feng? Dulu waktu kamu dengar aku jadi sayur, langsung kamu hindari. Wanita sepertimu berhak menghakimi orang lain. Waktu mereka pertama kali dengar aku jadi sayur, mereka menghindariku seperti wabah. Wanita sepertimu nggak berhak menghakimi orang lain. Karena kamu nggak memperlakukan Yuning sebagai keluarga, maka mulai sekarang, semua hal tentang dia akan jadi tanggung jawabku. Aku akan mencintai dan melindunginya. Sedangkan yang kamu sebut ayah dan adik perempuan itu, Yuning dan keluarga Feng nggak menerima kalian. Pengawal bawa mereka pergi. Tunggu Tuan Feng, kita kan satu keluarga, kenapa harus dibikin tegang begini? Aku memarahi karena sangat peduli. Tuan Feng, keluarga Nan juga rumah Ibu Yuning. Kalau kamu usir kami begini, orang luar akan menertawakan kami. Feng Chen Xiao, aku nggak mau keluarga seperti ini. Sejak kecil, yang mereka berikan padaku cuma tekanan dan perundungan. Aku ingin putus hubungan dengan mereka. Awalnya demi kamu, aku sudah beri keluarga Nan kesempatan. Tapi sekarang, kayaknya nggak perlu lagi. Sekretaris Wang, dalam 3 menit, blokir keluarga Nan. Ya, Tuan Feng. Ayah. Tuan Feng,
Aku tahu keluarga Feng punya kekuatan besar, tapi jangan kira kamu bisa berbuat semaumu di Jinghai. Keluarga Nan juga keluarga yang sudah berusia seabad. Blokir keluarga Nan dalam 3 menit, kamu terlalu sombong. Grup Nan sudah bangkrut. Nggak mungkin. Tuan Nan, keluarga Nan yang kecil ini bahkan nggak sebanding dengan keluarga Feng. Tuan Feng toleransi karena nyonya dan menahan diri berkali-kali. Tapi kalian malah memanfaatkannya. Kalian yang minta sendiri. Bawa mereka pergi. Lepasin aku. Bawa mereka pergi. Lepasin aku. Terima kasih. Kamu lupa identitasmu? Nyonya Feng. Anggota keluarga Nan kalau kamu bilang, aku bisa usir mereka keluar dari Jinghai. Jangan. Lagi pula, aku juga dari keluarga Nan. Apalagi keluarga Nan punya banyak cabang. Mereka nggak bersalah. Tapi ibuku masih di keluarga Nan, aku khawatir. Jangan khawatir, aku akan bawa dia ke sini sekarang juga. Tuan Feng, tenang saja. Aku akan jemput beliau sekarang. Tenang saja, Sekretaris Wang selalu bisa diandalkan dan akan membawa ibumu dengan selamat. Mama. Mama sudah menderita. Asalkan kamu baik-baik saja, Mama tidak menderita. Bibi, saya suami Yuning. Panggil saja Chen Xiao. Chen Xiao, panggil saja Ibu. Panggil saja Chen Xiao. Chen Xiao, panggil saja Ibu. Ibu. Ya. Ibu sejak keluar dari keluarga Nan, kenapa tidak tinggal bersama kami? Lebih banyak orang, lebih bisa saling membantu. Mama saya suka ketenangan. Jadi mungkin tidak terbiasa tinggal di rumah Fong. Saya punya villa di Teluk Beiyang, kenapa tidak tinggal di sana dulu? Saya juga akan mengirim beberapa pengawal untuk melindungi keselamatan ibu. Itu terlalu merepotkanmu. Tidak sama sekali. Anda adalah Ibu Yuning. Jadi Anda adalah keluarga saya. Sekretaris Wang. Antar Ibu Yu ke Teluk Beiyang. Mama tinggal di sana dulu. Nanti saya akan menjenguk bersama Chen Xiao. Terima kasih sudah menjemput mama saya. Bagaimana cara membalasnya? Mau apa? Saya baru ingat sesuatu. Harus pergi dulu. Nyonya mungkin masih belum tenang. Anda harus terus berusaha. Kalau begitu, katakan apa yang harus saya lakukan agar Nyonya tenang. Nyonya mungkin masih belum tenang. Do harus terus berusaha. Kalau begitu, katakan apa yang harus saya lakukan agar Nyonya tenang. Tuan Feng, saya itu juga masih single. Mana tahu isi hati wanita. Oh ya, Tuan Feng, malam ini, Asosiasi Bahan Bangunan Jinghai Ketua Chen mengundang Anda makan malam untuk berdiskusi. Mengerti. Nyonya, ada kabar buruk. Tuan Feng mabuk. Bisa tolong jemput Tuan Feng? Saya benar-benar tidak bisa pergi, tolong bantu. Tapi saya masih harus merevisi desain. Sebenarnya, sewa studio Anda bisa berjalan lancar dan proyek taman hiburan bisa didapat. Order sebesar itu semua dibantu Presiden di belakang layar. Presiden tidak pandai berkata-kata, jadi tidak mengizinkan saya memberitahu Anda. Ternyata dia. Kenapa minum sampai segini? Kamu siapa? Istriku di mana? Sekretaris Wang, kamu mau apa? Panggil Nyonya muda ke sini. Buang semua wanita-wanita ini dan usir mereka. Saya istrimu. Ayo masuk mobil dulu. Istri? Masuk mobil dulu. Kamu mau apa? Sayang. Kamu mau apa? Lepasin aku. Apa? Tidak. Sayang. Boleh aku cium kamu? Nan Yuning. Kamu punya suami. Kalau ini terjadi lagi, kamu tahu harus berbuat apa. Ayo pergi. Baiklah, cium aku. Siapa di sana? Ada orang datang. Aku lagi sama istriku, siapa yang berani ganggu?
Ya ampun, dia jadi beda banget kalau mabuk. Maaf, dia lagi mabuk. Oh, chef, ia di mainan pasangan suami istri. Ya ampun, malu banget. Feng Chenxiao, kamu biasanya begitu tenang, tapi kalau mabuk jadi kayak gini. Kamu baik-baik saja. Kamu masih marah? Waktu itu aku cuma lagi kesal. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku terlalu sensitif. Dari sudut pandangmu, itu tidak salah. Dan Sekretaris Wang cerita padaku tentang properti studio dan proyek taman hiburan. Semuanya kamu yang atur. Semua yang kamu mau, aku rela memberikannya. Feng Chenxiao, kamu lagi nembak aku ya? Aku minum terlalu banyak semalam. Apa aku ngelakuin hal aneh? Semalam kamu nembak aku. Masa sih aku ngomong kayak gitu? Dan bukan cuma kata-kata aneh itu. Apalagi yang aku bilang? Bos Feng. Kamu lucu banget semalam. Aku ada urusan. Dah. Kamu menyegel vilanya. Kita mau tinggal di mana? Sikap apa itu? Sudah. Mereka cuma menjalankan tugas. Pak, ini kan rumah kita lebih dari 10 tahun. Sekarang malah dilelang. Ayo pergi. Nan Yuning, kamu yang memaksaku. Hei Kak Xiong, aku ada sesuatu yang mau minta tolong. Nan Yuning, kamu yang memaksaku. 15-15-20. Menculik? Nona Nan. Keluarga Nanmu sudah bangkrut. Mau kasih aku imbalan apa? Dirimu sendiri mungkin? Kak Xiong, bercanda saja. Di brankasku masih ada kalung berlian dan zamrud. Harganya minimal 50 juta. Kalau kamu mau, nanti kuberikan kalungnya padamu. Setuju. Nan Yuning tinggal di 6 Biayuan, nomor 136. Xiao Jiang, laporannya sudah direvisi? Besok bisa kuberikan. Siang-siang begini mau apa? Mundur kalau sayang nyawa. Kalau kamu panggil polisi, dia mati. Tolong. Cepat panggil polis. Jangan. Bagaimana kalau si penculik jadi marah? Lebih baik beritahu Bos Feng dulu. Iya, cepat. Sekretaris Wang, ada masalah. Bos kita diculik. Lebih baik beritahu Bos Feng dulu. Iya, cepat. Sekretaris Wang, ada masalah. Bos kita diculik. Bos Feng, ibu ada masalah. Jelasin. Rekaman CCTV menunjukkan ibu dipaksa masuk ke mobil van plat palsu. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Geledah seluruh kota. Aku tidak peduli caranya. Hari ini juga, kalian harus menemukan posisi para penculik. Kamu lagi. Mau apa? Apa? Sudah jelas kan? Mau memberimu pelajaran. Nanjiro, bicaralah langsung. Bukannya kamu cuma mengincar posisi sebagai Nyonya Feng, tapi dengan menculikku, Chen Xiao akan semakin membencimu. Jangan khawatirkan itu. Tenang saja. Sebentar lagi kamu akan jadi mayat. Kamu mau membunuhku? Ini negara hukum. Membunuh akan membuatmu masuk penjara. Tenang, di sini tidak ada CCTV. Kamu mati di sini, tidak ada yang akan tahu. Saat mayatmu membusuk dan bau, aku mungkin sudah jadi Nyonya Feng. Nanjiro, belum pernah dengar yang mati jadi kenangan indah. Kalau kamu bunuh aku, Feng Chen Xiao mungkin akan mengingatku selamanya. Kamu tetap tidak akan jadi Nyonya Feng. Sombong, ya? Bukan itu maksudku. Tapi kamu mengingatkanku.
Jadi, kamu sendiri yang bilang ke Feng Chen Xiao kalau kamu mau cerai darinya dan buat dia putus cinta padamu, baru ku bebaskan kamu. Begini, kamu beritahu Feng Chen Xiao sendiri kalau kamu mau cerai dengannya dan buat dia putus semua perasaan padamu. Nanti aku lepaskan kamu. Gimana? Sudah putus kan? Baik, aku setuju. Tampaknya cintamu pada Feng Chen Xiao nggak sebesar itu ya. Gampang banget kamu setuju untuk cerai darinya. Sekarang bisa lepaskan aku? Tentu saja tidak. Kata-kata saja tidak cukup. Lagi pula kamu penuh akal licik, aku nggak akan percaya. Mau apa lagi? Untuk keamanan, aku harus memberimu pelajaran dulu. Aku nggak percaya Feng Chen Xiao bakal suka sama wanita yang cacat wajah. Jangan. Nan Yuning, kamu tidak lihat keadaannya? Kamu masih bisa menolak? Antara cacat wajah atau mati. Nan Zero, tenang dulu. Pikirkan keluargamu. Diam. Keluarga Nan sekarang sudah diboikot oleh keluarga Feng. Pak Nan, grup Feng sudah memboikot keluarga Nan. Kami nggak berani melawan keluarga Feng. Untuk barang-barang ini, cari orang lain yang pesan. Hei Pak Wang, Anda pemasok terbesar di Jinghai. Jangan begini. Halo Pak Wang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa sampai begini? Pak Feng jelas-jelas mendesak keluarga kami ke ujung tanduk. Keluarga Nan sampai jatuh ke titik ini semua berkat kamu. Jangan banyak bicara. Cepat pilih. Baik. Aku pilih. Aku yang akan memilih untuknya. Aku yang akan memilih untuknya. Pak Feng. Saat kamu menculik istriku, kamu sangat sombong kan? Kenapa sekarang takut? Pak Feng, dengar penjelasanku. Di Jinghai, kamu yang pertama melawanku. Tampaknya hukumanku untuk keluarga Nan terlalu ringan. Tidak. Keluargaku sudah dipojokkan olehmu. Mau mematikan kami? Apa yang kamu lakukan pada Yuning tadi akan kubuat kamu bayar 1000 kali lipat. Baik, ayo. Kalau gitu biar Nan Yuning mati bersama aku. Gimana Pak Feng? Dengan nyawaku, tukar dengan nyawa Nan Yuning yang nggak berharga, kurasa nggak rugi. Kalau kamu mau lepaskan dia, syarat apa yang kamu mau, aku setuju. Aku nggak mau apa-apa. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Aku cuman mau Nan Yuning mati. Aku cuma mau Nan Yuning mati. Tangkap dia. Nan Zero, bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Apa kau masih punya hati nurani? Kau mengambil segalanya dariku. Nan. Aku tidak akan menikah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi orang kampungan itu. Nona, ini adalah mahkota Phoenix yang dikirim keluarga Feng. Tuan bilang jangan tunda waktu baiknya. Menyuruhku menikahi pasien koma itu, lebih baik aku mati. Satu-satunya hal yang kusesali adalah membiarkanmu menggantikanku dalam pernikahan. Bawa dia pergi. Awasi dia, kalau dia keluar, aku akan pastikan dia tidak akan pernah kembali ke negara ini lagi. Tidak. Kakak, aku mohon padamu, bicaralah dengan Pak Feng untukku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Itu terlalu mudah untuk wanita beracun ini. Orang seperti itu pantas mati. Kakak, tanganmu terluka. Ayo cepat ke rumah sakit. Tanganmu terluka. Ayo cepat ke rumah sakit. Sebelumnya, kau bilang aku bodoh, tapi menurutku kau yang bodoh. Siapa yang akan menangkap pisau dengan tangannya? Sakit tidak? Tidak sakit. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Lukanya terbuka lagi. Maaf. Aku tidak sengaja. Apa sangat sakit? Biar aku tiup untukmu. Aduh, ada apa dengan kalian berdua? Kenapa bergiliran pergi ke rumah sakit? Ibu tidak apa-apa, cuma luka ringan. Ini semua karena aku, Chen Xiao jadi terluka.
Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ibu tahu keluarga Nan menculikmu. Nak, keluarga Nan itu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kali ini, kita harus membuat mereka menghadapi hukuman hukum. Jangan khawatir, aku sudah menyerahkan Nanjiro ke polisi. Sedangkan untuk keluarga Nan, aku sudah usir mereka dari Jinghai. Baguslah. Nah, Ibu mau katakan sesuatu. Ini tentang beberapa urusan bisnis. Yao Ning, di dapur ada sup sarang burung yang sedang direbus. Pergi minum semangkuk untuk menenangkan sarafmu. Nyonya muda, biar kuantarkan. Ibu sengaja menyuruh Yuning pergi. Katakan saja, apa yang ingin ibu bicarakan? Ibu sengaja menyuruh Yuning pergi. Katakan saja, apa yang ingin ibu bicarakan? Jiang Yingshu sudah kembali ke negara ini. Dia bahkan mengirim orang untuk memberiku hadiah. Aku mengembalikannya. Dia memberimu hadiah? Mungkin karena dia tahu aku sudah bangun. Betul sekali. Jadi ibu harus cepat memberitahumu. Kamu ini nakal, kamu tidak masih memikirkan wanita itu kan? Ibu, mana mungkin? Di hatiku hanya ada Nan Yuning. Baguslah. Wanita itu, begitu tahu kamu jadi sayur langsung putus. Wanita seperti itu tidak cocok. Kalau Jiang Yingxue datang mencarimu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai Yuning salah paham. Mengerti? Jangan khawatir, permata dan batu, aku masih bisa membedakannya. Baiklah, kalau begitu kamu yang atur sendiri. Ibu tidak akan ikut campur. Istri kamu pasti ketakutan hari ini. Kamu harus menghiburnya dengan baik supaya dia tenang. Baik. Istri kamu pasti ketakutan hari ini. Kamu harus menghiburnya dengan baik supaya dia tenang. Baik. Puak kalau pergi menemui mertuamu. Chen Xiao, apa yang ibu katakan tadi? Nggak ada-ada aja, cuman urusan kontrak. Besok aku akan ke kantor. Mau ikut lihat-lihat? Grup Feng punya banyak desainer yang hebat. Kamu bisa bertukar pikiran dengan mereka. Boleh. Idolaku adalah Madame Ebony di Weibo. Dia dari grup Feng, sudah lama aku ingin bertemu dengannya. Tuan Feng ternyata datang ke kantor. Yang di sampingnya itu istri Tuan Feng ya. Cantik sekali. Tuan Feng ternyata datang ke kantor. Yang di sampingnya itu istri Tuan Feng ya. Cantik sekali. Aku mau ke ruang rapat. Tunggu aku di sini. Nyonya, ini yang disuruh Tuan Feng untuk dibelikan untuk Nyonya. Oke. Kamu urus tugasmu saja. Jangan pusingkan aku. Nyonya, jangan sungkan. Ini bagian dari tugas kami. Nyonya tidak perlu khawatir. Jiang Yingxue itu cuma mantan pacar direktur. Sudah lama direktur melupakannya. Mantan pacar? Nyonya yang dandau. Maaf, saya. Tuan Wang, saya harap kamu bisa ceritakan semua yang kamu tahu. Tuan Feng, saya minta maaf. Jiang Yingxu adalah mantan pacar direktur. Tapi setelah direktur mengalami kecelakaan, Jiang Yingxu secara sepihak memutuskan hubungan dengannya. Jiang Yingxu mungkin tahu kalau direktur sudah siuman dan sengaja pakai proyek sebagai alasan untuk datang menemuinya. Ya, Tuan Feng tidak tahu sebelumnya. Tolong jangan salah paham. Saya mengerti. Kamu boleh pergi. Chen Xiao, aku tidak percaya kamu sudah menikah. Kamu pasti bohong padaku, kan? Mainan apa lagi ini sekarang? Seluruh Jinghai tahu kalau Nan Yuning adalah istriku. Chen Xiao, kamu pasti membenciku karena dulu aku putus denganmu. Jadi kamu cari wanita itu untuk menyakitiku. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu, Nona Jiang. Aku sudah melupakanmu. Kuharap kamu tidak menggangguku lagi ke depannya.
Tapi selama ini hanya kamu yang ada di hatiku. Putus denganmu itu terpaksa kulakukan. Kalau aku tidak putus denganmu, orang tuaku pasti akan mengusirku dari keluarga Jiang. Maafkan aku ya. Ya. Tolong pergi. Tidak, bukan itu maksudku. Mari kita mulai lagi ya. Aku tidak keberatan kamu pernah menikah sebelumnya. Kamu juga bisa melupakan bahwa kita pernah putus sebelumnya. Kecuali Nan Yuning. Aku tidak akan menyukai orang lain. Chen Xiao, masa lalu kita? Apa kamu sudah melupakan semuanya? Kalau kamu tidak mengingatkanku, aku akan melupakan semuanya. Dulu, kamu yang maju sendiri, bilang mau membantuku menghalau kupu-kupu sosial di dunia bisnis. Secara tegas, Nona Jiang, kamu bahkan bukan mantan pacarku. Jangan salah paham. Selama hubunganku dengan Jiang Yingshu, aku yakin dan pasti bahwa aku tidak pernah menyentuhnya. Dan aku hanya tidak menyukai Jiang Yingshu. Chen Xiao. Nona Jiang, berhentilah bersikap sok dan merusak hubunganku dengan istriku. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan segan melakukan sesuatu pada keluarga Jiang. Chen Xiao, kamu tidak boleh sekejam itu padaku. Nona Jiang, masa lalumu dengan Chen Xiao, aku tidak ingin mengetahuinya. Lagi pula, siapa yang tidak punya beberapa mantan? Soal hal-hal masa lalu itu, kuharap kamu juga tidak membicarakannya. Jangan bersikap sok di hadapanku. Jangan kira aku tidak tahu kalau di keluarga Nan, kamu cuma seorang pelayan. Statusmu rendah. Dengan statusmu, beraninya kamu bersama Chen Xiao? Apa? Cerita lama lagi? Hanya karena Feng Chen Xiao menyukaiku? Apakah itu cukup? Ya. Yang kusukai adalah yang terbaik. Nona Jiang, kalau kamu terus begini, kasus suap dan pencucian uang keluarga Jiang, aku tidak akan segan membeberkannya. Chen Xiao, aku salah. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Masih belum pergi? Chen Xiao, maafkan aku. Lalu kompensasi apa yang rencananya akan kamu berikan padaku? Kompensasi apa? Lalu kompensasi apa yang rencananya akan kamu berikan padaku? Kompensasi apa? Sebuah rahasia. Oh. Anakku yang bodoh akhirnya sadar juga. Barusan aku lihat Jiang Yingshu lari keluar. Wajahnya? Yuning, kamu tidak salah paham kan? Anakku dan wanita itu tidak ada perasaan satu sama lain. Anak ini sejak kecil memang agak lambat. Hanya saat bertemu denganmu dia jadi sadar. Bu, aku percaya pada Chen Xiao. Itu bagus. Yuning, temani ibu belanja di mall. Nanti aku kasih kejutan. Baik. Ayo pergi. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu mau menikah denganku? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sehat maupun sakit. Kita akan menghabiskan hidup bersama untuk seumur hidup kita. Aku mau.